Saya mau ajari Anda sesuatu. Orang itu mempertegas dirinya di penjara, atau dia bisa keluar dari penjara, dimulai dengan cara berpikir yang benar, tapi juga dengan perkataan yang benar. Anda masih ingat Gary Oliver, pengarang lagu Celebrate Jesus Celebrate yang datang kemari bulan yang lalu? Dia berkata, dua malaikat itu di Yesaya pasal 6 saling mengatakan satu dengan yang lain, holy, holy, holy. Amen, saudara. Ketika mereka saling mengatakan itu, boom, kuasa Allah dinyatakan. Dia ceritakan bagaimana laser dibentuk, Anda masih ingat ceritanya? Laser itu adalah sepotong tongkat rubi yang ujung-ujungnya diberi cermin besar dan kecil, kemudian diberi cahaya. Tongkat rubi ini memantulkan cahaya ke kiri dan ke kanan ke arah cermin, lalu cermin saling memantulkan satu dengan yang lain berkali-kali, dalam titik tertentu, keluarnya laser. Dan itu barang kekuatan bisa menembak rudal di atas, bisa mengoperasi kornea mata kita, bisa menembus akan tembok bank dari baja. Dia mampu buat. Dari dua cermin reflektor yang saling bersaut-sautan. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Anda mesti belajar melepaskan diri dari penjara hidupmu dengan berpikir benar seperti yang Tuhan inginkan, tapi juga dengan berkata benar seperti yang Alkitab ajarkan. Apa gunanya, saudara? Dengar baik-baik. Mulut kita ini harus dikendalikan dengan baik. Harus dinyatakan hanya yang dari Tuhan saja. Kalau tidak, Anda akan repot. Saya mau berikan 2 ayat sebelum kita selesai. Apa gunanya kita mengendalikan mulut kita? Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba buka Mazmur pasal yang keempat. Saya mau katakan ini dengan terutama teman-teman yang hari ini akan didoakan kembali pernikahannya, tapi juga buat semua kita. Kalau Anda ingin breakthrough dalam hidupmu, mulai dengan berkata-kata yang benar, berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima. Seringkali orang mengucapkan kata-kata yang tidak benar ketika emosinya terpancing dan dia mulai marah. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan. Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan apa? Berbuat dosa. Gimana caranya nggak berbuat dosa? Ayat berikutnya berkata, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah apa? Diam. Gampang. Simpel kan? Anda bisa marah sekali, tapi tetaplah diam. Begitu mau ngomong, bercermin sebentar berkata, shut up. Saya di keluarga ya, saya punya kebiasaan. Kadang-kadang kita ini moodnya nggak baik ya. Manusia biasa toh saudara ya, Anda ngalami waktu di mana mood kita lagi nggak baik. Ada aja, ada banyak hal dari lama-lama mood kita nggak baik. Anda kan ngerti bahwa Anda dengan ini aku sudah mulai moodnya nggak baik, dan ini bisa boom meledak. Ya, apa yang saya buat? Saya ngomong istri saya, oh ada anak-anak tak beritahu. Doain ya, papa ini pengen ngamuk. Jadi doakan supaya gembos tidak jadi ngamuk. Mereka tumpangi tangan karena mereka punya kepentingan. Papanya ngamuk repot. Tumpangi tangan didoakan. Terus dilus-lus ini. Enak saudara. Daripada Anda ledakan, Anda boleh marah. Kita bisa marah kok. Manusia kan. Yesus bisa marah. Tapi jangan berbuat dosa. Dan dosa pertama yang keluar dalam marah kita, perkataan kita. Memang sial awake dhewe. Itu sudah Anda berkata, penjaramu berkata penjara sial. Kemanapun kau pergi sial terus. Selalu ketika marah meledak keluar kutukan. Aku kawin mbek kowe pernah no rezeki nih. Waduh, repot saudara. Jangan ngucapin kayak begitu ya. Anakmu boleh nakal kayak apa, jangan berkata anak setan kowe. Iki bapak setan, rame. Jangan. Engkau boleh marah seperti apa. Tetap diam. Ngomong dalam hati. Suami istri bertanya, gampang. Mazmur 4 ayat 5. Diam saudara. Begitu ini mulai, siaran mulai, inilah warta berita keluar, habis saudara.
itu hanya menegaskan belenggu dalam hidupmu. Karena itu dosa. Semua yang seperti itu akan menghancurkan. Akhirnya yang keluar dari hidup kita, dari rumah tangga kita, cuman maki-makian, gerutuan, omelan, keluh kesah, teriakan. Dan akibatnya kita malah salah di hadapan Tuhan. Gereja seharusnya menyatakan, gereja artinya kita semuanya, menyatakan akan kebenaran Tuhan juga lewat mulut kita. Karena orang akan belajar dari kita sebetulnya. Kalau kita bisa mengendalikan diri. Kemarin saya cerita ini, saudara. Anda akan senang dengan cerita ini. Di Amerika, saya perhatikan di Eropa saya tahu, di Amerika, di Kanada saya tahu. Beberapa gereja, itu di luar hari Minggu, mereka menggunakan hall-nya, tempat kebaktian itu untuk permainan bingo. Anda tahu bingo? Siapa yang tahu bingo, saudara? Angkat tangan tinggi. Yang tahu bingo, nggak tahu. Yang tidak tahu bingo sama sekali. Anda diberkati, saudara. Bagus. Ini gereja-gereja itu kadang-kadang mereka buka untuk bingo. Jadi bukan kebaktian lagi bingo. Dan itu uangnya dipakai, kalau mereka dapat hasilnya dari uang itu kan seperti orang main judi sih sebetulnya ya. Anda bayar, diberi kayak chart gitu ya. Terus kemudian itu diputer, lalu kemudian dibacakan. Itu ada nomornya B berapa, D berapa. Kalau pas nyambung gimana, Anda teriak bingo, Anda dapat hadiahnya. Itu kalau sampai habis nggak dapat ya sudah, Anda mesti beli lagi untuk kartunya itu. Anda garisi mana yang tepat, mana yang tidak. Kalau sampai ada, saya nggak tahu tuh bagaimana cara menangnya. Pak Marso tahu ya, bingo tahu, yang ngerti Pak. Oke, puji Tuhan Pak. Jangan diajari orang-orang, biarkan Bapak ngerti sendiri. Tapi saya pernah nonton itu waktu saya kecil, saya dulu ke PRPP itu orang main bingung pakai band, pakai apa mereka buat bingung. Nah satu hari ada seorang tua yang sudah sekarat hampir mati saudara. Orang ini mungkin dulunya waktu muda Kristen, dan dia berkata, aku ini mau mati. Tolong panggilkan pendeta untuk membisikkan kata-kata doa kepadaku sebelum aku mati. Mungkin dia ingin dibacakan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan ke air yang membawa aku ke air yang tenang. Sekalipun kau melewati lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu. Lalu terakhir, mati enak dengan Mazmur 23. Dia pikir, dia ingin sekali ada pendeta membisikkan akan kalimat doa itu kepada dia. Dia ngomong kepada keluarganya, tolong dong panggilin aku pendeta. Semua kafir, gak kenal pendeta. Gak ada koneksi pendeta, gak ada. KKN pendeta kagak ada juga. Jadi akhirnya mereka bingung, kepada siapa yang kita minta tolong. Setelah mereka telepon sana sini, ada seorang familinya berkata begini, aku ini tinggal di sebelah gereja. Aku bukan pendeta, tapi aku dengar kok doa mereka seperti apa, ngerti, dia berkata gitu. Kalau nggak keberatan, aku kan bisa ngucapin doanya kayak pendeta. Dia tahu sudah hampir mati, nggak lihat juga, kan nggak tahu aku siapa, pokoknya aku bisikin doa yang aku sering dengar dari gereja di sebelah rumahku itu, katanya. Oh, kamu bisa, wong tiap hari aku dengar. Itu ya, oh bisa. Kamu apal, tiap hari aku dengar doanya. Di gereja itu bunyinya apa, aku ngerti. Liturginya apa, apal katanya. Sudahlah, aku bisa. Ya sudah, yang ini mau mati kok, biar dia meninggal dengan tenang. Masa meninggal dengan penasaran gara-gara pendeta nggak ada, saudara. Lalu kemudian datanglah orang ini, terus dibisiki yang tua ini. Ini yang mau mendoakan kamu sudah tiba. Wah, dia senang. Pak pendeta, selamat datang. Ini orang ini pura-pura diem aja, dia bukan pendeta. Oh ya, katanya. Tolong Pak, doakan saya. Iringi kematian keberangkatan saya ke alam baka dengan doa dari Bapak. Oh ya, katanya. Lalu kemudian dibisikin, inilah doanya. B25, C13, D50, bingung katanya. Langsung mati saudara. Bagi mereka yang tinggal di sebelah gereja, hati-hati saudara. Tidak semua yang keluar dari sana itu dari firman Tuhan. Bisa keluar dari permainan bingo dan itu bukan dari Roh Kudus, dan itu bukan bahasa roh. Saudara. Jadi jagai mulut kita supaya keluarnya yang benar, orang dengarnya bisa benar, saudara. Ya, jangan marah ketika Anda menghadapi apapun, tutup mulut. Yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-6, ayat pertama, kalimat pertama aja kita akan baca sama-sama. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7. 2, 3. Lesu aku karena apa? Mengeluh.
Hei, orang mengeluh itu membuat jadi lesu. Jangan mengeluh. Kalau nggak percaya gini ya, ya pakai. Kenapa? Itu aja. Oh gitu ya. Ini kan lesu. Anda mau create atmosfer sehat atau atmosfer baik? Mulutmu digunakan dengan benar. Dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Orang mengeluh itu akibatnya lesu. Kami sebulan terakhir ini buat kebiasaan baru di rumah. Saudara. Bangun jam 5, masuk kamar anak-anak, semua masih tidur. Istri saya ambil keycord, nyembah Tuhan keras. Hebatnya anak-anak tetap tidur dalam hadirat Tuhan. Malah selimutnya ditarik. Wah. Tapi kita nyembah Tuhan. Saya bilang tidurlah dalam hadirat Tuhan. Dan setiap pagi kami mulai dengan confession, good confession dalam keluarga. Ucapkan semua yang baik. Di atas segala kenyataan, ucapkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Begitu kita lemes, katakan hari ini Tuhan memberikan tenaga baru, kekuatan baru, aku tahu aku berkemenangan. Setiap pagi saya berkata, hari ini aku berkemenangan, luar biasa dalam Tuhan. Telepon berdering, saya berkata, this is my miracle, ini mujizat buat saya. Angkat, oh orang lain ngomong. Pak ada mujizat, dia telepon kita mujizat itu. Dia sehat, luar biasa, itu mujizat, anugerah. Anda sedang mengalami tekanan berkata, puji Tuhan ini membawa kita ke next level. Anda menghadapi apapun, katakan yang positif, yang benar, yang sedap didengar, yang mulia. Katakan itu dalam hidupmu. Tiap hari, pagi-pagi bangun. Jangan saudara. Kopi kok orang matang. Apa banyu nih kopi kok. Please berhenti. Anda punya tip, setel pujian. Penuhi rumahmu dengan atmosfer penyembahan dengan Tuhan. Jangan biarkan satu patah kata keluhan. Kalau itu keluar akan membuat kita lesu. Ngomong yang positif. Lebih masih banyak hal yang luar biasa yang kita bisa katakan daripada keluhan kita. Kalau Anda mulai sakit, jangan berkata, wah sakit aku ini. Berhenti berkata begitu. Katakan oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Aku katakan sehat. Kalau nggak percaya ngaca lagi berkata sehat, lu gue beritahu sehat katanya. Ngomong yang benar. Atmosfermu di rumah akan berubah. Kalau tidak lesu. Kelesuan membuat engkau tidak berdaya, engkau akan diikat lagi. Dan engkau dimasukkan dalam penjara hidupmu sendiri. Kalau itu Anda bisa atasi, Anda akan mulai breakthrough setiap hari. Saudara. Amen, saudara. Semua itu baik. Ketika anakmu nakal, beritahu Tuhan ini bukan beban. Anak itu upah. Tuhan tidak pernah memberi upah yang kayak yang jelek, memberi upah yang bagus. Kenyataannya masih jelek, biar kenyataannya kebenaran Tuhan berkata ini upah dari Allah. Coba bungkusnya aja jelek, dalamnya bagus. Lalu tadi bukaan keluar yang aslinya. Anda lemah nggak berdaya ngomong, bener yang benar gitu. Jangan ngeluh lesu Anda. Nanti kumpulnya Anda pasti dengan kelompok si lesu, saudara. Iya, murtad yuk, mesti gitu akhirnya. Amen, saudaraku. Ngomong yang benar. Berholi-holi itu loh, saudara. Sudah diajari gitu loh. Kalau nggak bisa holi-holi, piara kumis kayak Gary Oliver gini. Saya bisa holi-holi. Saya yakin itu akan membawa breakthrough luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Teman-teman yang akan didoakan, diteguhkan lagi pernikahan Anda, saya beritahu, belajar ngomong yang positif mulai hari ini. Ucapkan yang benar, yang sedap didengar. Yang ngerasani itu tidak usah diucapkan. Itu kurang sedap didengar. Direkam pun gak ada orang mau beli, saudara. Right? Coba Anda buat kaset, keluh kesahku. Orang berkata, keluh kesah dibeli, gua ada sendiri banyak, capek. Belajar untuk ngomong yang benar gitu loh. Ketika engkau tahu engkau gagal, jangan berkata, wah gagal, jangan. Katakan aja, sedang tertunda kemenangannya.
sedang tertunda keberhasilannya. Lihat, ingat cerita yang saya katakan anak yang hilang itu. Ketika ampas makanan babi, dia tidak boleh. Dia bukan berkata, kotoran babi dah gua, enggak. Oke, artinya Allah memberikan kepadaku makanan seorang majikan. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda sebetulnya. Amen. Kondisi tubuh yang sakit artinya jalan supaya kuasa kesembuhannya dinyatakan. Tantangan dalam hidup kita itu artinya sarana supaya kebaikan dan kuasa Allah dinyatakan. Semua pergulatan hidup itu artinya kita mesti baca sebagai alat untuk mendewasakan kita dalam Tuhan. Yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Belajar untuk berhenti mengeluh. Anda akan lesu. Amen, saudara. Belajar untuk berhenti mengeluh. Pasti kita akan berkemenangan. Dan terobosan dari Tuhan akan terjadi. Anda tahu bagaimana kita bisa menang? This is how we overcome. Jangan, loh kok tembok? Mulai. Saya beritahu saudara ya, pergulatan kita itu seperti pintu sliding door yang otomatis. Kalau Anda ke mall, ke bank, ada kamera ya, sensornya di atas. Kalau Anda deketi, dia akan terbuka sendiri. Ya, saudara tahu itu barang teknologi canggih kan? Kuno sebetulnya. Alkitab berkata tidak ada barang baru di muka bumi. Yang ada ini sudah pernah ada. Di Alkitab ada loh pintu begitu. Tahu di mana? Penjaranya Herodes. Petrus keluar dari penjara, buka sendiri pintunya. Dia keluar. Tutup sendiri. Tutup sendiri. See? Tuhan bisa buat. Bisa. Ya kan? Mereka semua kaget, masih terikat semua. Tapi orangnya nggak ada. Artinya keluar, buka sendiri. Keluar. Tutup sendiri, kunci sendiri, saudara. Seperti itu kan. Nah, pergumulan kita seperti itu. Anda ketemu pintu begitu, jangan dari jauh berkata, aduh tertutup. Pintu kapan kau terbuka? Nggak akan terbuka. Anda jalan, kurang selangkah, dia harus terbuka. Kalau tidak kontraktornya habis, saudara. Amen. Harus terbuka. Harus terbuka. Terbuka. Akhir tahun jatahnya, targetnya. Urusan apa? Saingan sama Hengki. Banyak orang tepuk tangan tidak tahu tepuk tangannya apa? Rahasia pastoral, saudara. Dengar baik-baik. Allah itu merciful. Allah itu murah hati. Dia Tuhan yang luar biasa. This is how we overcome. Kalau Anda tahu itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Malam ini kita akan buat sesuatu yang sudah lama tidak kita buat. Bertahun-tahun lalu kita buat, berapa setang Pak Marso ya? 15, kita melewati rekor yang dulu. Hari ini berapa Pak? 17. Tahun depan 34. 35, oke. Mereka teman-teman ini adalah mereka yang sebagian besar atau hampir semua dari mereka. Dulu ketika mereka menikah, mereka belum dalam Tuhan. Belum lahir baru, belum dalam Tuhan. Sehingga mereka belum pernah diteguhkan, didoakan pernikahan mereka. Dan kita akan lakukan ini untuk memintakan berkat Tuhan buat teman-teman kita ini. Amen. Saya minta dengan hormat yang 17 pasang bisa maju ke depan. Dan tempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Kita akan doakan mereka hari ini. Hari ini kayaknya banyak serangan buat saya. Kayaknya iblis gak suka saya bersaksi gitu. Saya udah berturut-turut gitu. Tapi saya percaya saya nggak nyender ke pengertian saya, tapi saya nyender ke pengertiannya Tuhan Yesus gitu. Sometimes I don't understand bagaimana caranya Tuhan, tapi saya percaya demi kebaikan saya gitu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa arahkan saya yang benar. Dari awal sampai sekarang tahun 2000 ini saya sungguh-sungguh bertobat dan gak begitu gampang jalannya kepada Tuhan Yesus. Tapi
dari awal sampai sekarang hidup saya benar berubah. Yang berubahin itu Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Dan saya nggak bisa berubah diri sendiri karena nggak mampu. Karena apa yang saya alamin buat saya berat gitu. Dan saya lihat manusia bukan jadi contoh yang bagus gitu. Tapi kalau saya lihat Tuhan Yesus, satu contoh yang perfect kepada Tuhan. Dan waktu awal saya pindah ke Indonesia, waktu dulu saya dari kecil saya di luar negeri. Saya diajarin disiplin, sekolah yang paling tinggi di luar negeri, tapi tetap aja saya nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun saya dapat sertifikat gitu, kerja yang baik. Waktu saya pindah ke Indonesia, saya baru kenal Tuhan Yesus di Jakarta. Dan itu dalam proses saya alamin banyak gitu. Itu kayak apa ya? Kayak grafik begini, tapi turun gitu, nggak naik lagi. Karena kayaknya hidup saya kosong gitu, nggak hidup. Dan selama itu saya cari sesuatu yang kosong, yang saya mau isi gitu. Saya nggak tahu apa gitu. Kayaknya lapar, sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dan saya tanya-tanya banyak orang gitu, tapi mereka sendiri nggak bisa jawab. Dan waktu saya datang ke Indonesia, kerjaan saya juga masuk ke dalam dunia film. Dari kerja di hotel, perhotelan, manajemen, saya pindah ke Indonesia jadi main sinetron, iklan, dan juga punya band gitu, nyanyi. Dari pertama kali saya iklan, baru nyanyi, baru ke sinetron. Saya sih pengennya jadi penyanyi, tapi penyanyi yang ada artinya gitu, nggak jual habis itu udah lupa gitu. Tapi I waited for a long time gitu, saya tunggu lama juga gitu. Tapi nggak tahu apa, tapi di dalam hati saya dibilang sabar gitu. Waktu saya dikasih film, saya terlibat banyak gitu, terikat sama yang mewah-mewah. Saya kejar, saya kira dunia di dalam film gitu, saya kira itu udah surga. Saya dapat gaji yang cukup banyak, masuk ke lingkungan yang paling tinggi gitu, kenal sama orang yang tinggi-tinggi. Tapi buat saya tetap aja kosong gitu. Habis itu masuk dalam narkoba, habis itu ganti pasangan terus, kayaknya masih kosong gitu. Saya kira ada di mewah, tempat mewah, atau di tempat kerja, atau duit, atau wanita, narkoba, tetap aja kayaknya tetapnya kosong gitu. Senangnya enaknya cuma di depan, tapi saya lihat waktu saat itu kayaknya indah sekali gitu. Apa ini hidup begini gitu? Tapi ternyata enggak. Bututnya jadi jelek gitu, badan jadi hancur. Kalau bisa lewatin itu semua mungkin enggak sakit jiwa gitu. Kalau enggak jadi stupid, bego. Atau enggak di penjara, masuk penjara. Kalau enggak masuk penjara, masuk rumah sakit. Kalau enggak masuk rumah sakit ya masuk kuburan gitu. Jadi buntut yang enak. Tapi waktu pergaulan kayak gitu, mereka selalu bilang, yang penting depannya enak, tapi belakangnya sakit gitu. Tapi buat saya itu it's crazy man. Jadi kalau ikutin Tuhan terbalik, sakit tapi buntutnya enak gitu. Nah, dari situ saya lihat they're missing out something, you know. Mereka kehilangan sesuatu seperti kayak saya gitu. Tapi mereka nggak mau keluar dari dosanya itu. Mereka di dalam dosa, mereka mau tahu, tapi mereka nggak ada niatnya buat keluar gitu. Kalau saya mau tahu, tapi saya keluar dari situ at any cost. Dikatakan di belakang. What does it say? At any cost. Kalau saya harus tinggalin semuanya gitu, di dunia film, perempuan, narkoba, semua saya tinggalin supaya ada isi di sini. Saya tinggalin semua gitu. Saya baru tinggalin semua tahun 99 November. Dan sungguh-sungguh bertobat itu nggak mudah. It's very very hard man.
Tapi I want to give it all gitu. Saya mau kasih semua ke Tuhan. Gimana caranya gitu? Itu ada stepnya. Dan itu semua orang tuh pasti lewatin itu semua. Dan bagaimana caranya Tuhan, pasti kalau kamu ada niatnya buat cari Tuhan, Dia akan buka jalan. Tapi masing-masing gitu. Gimana caranya? Saya dapat sesuatu dari rehab gitu. Dan saya bersyukur banget ada tempat rehab yang gak sadis gitu, nggak digebuk-gebukin. Kalau digebuk-gebukin nggak bakal lewat saya. Ada tempat judulnya Love Restoration Ministry. Jadi mereka benar-benar kasih gitu, give love. Karena di luar yang saya lihat nggak ada kasih gitu. Everybody's treating each other like animals. Benar-benar kayak binatang gitu saya lihat. Jadi kalau pakai sabu, walaupun nggak pakai sabu, possess di tempat kerja gitu, kejar duit gitu, itu udah sakit juga. Udah termasuk sombongan kita. Jadi kalau mau ngomong yang gimana biasa gitu, nggak nyambung gitu. Apalagi ngomong Tuhan, nggak bakal bisa jawab dia. Dunia banget gitu. Jadi selama ini saya bersyukur ada rehab dan setiap hari buka Alkitab. Pokoknya baca firman Tuhan. Itu sakonya langsung hilang. Penyakit sakit tuh hilang langsung. Cuma satu nama itu Tuhan Yesus gitu. Sebutin namanya dia aja udah langsung sembuh saya. Karena saya percaya gitu. Habisnya di luar dunia udah nggak ada harapan lagi gitu. Memang benar di bumi ini nggak bisa diharap apa-apa. Kayak sampah bener. Kalau kita udah ngerti Tuhan Yesus, aku berani bisa bilang sampah gitu. Memang di luar tuh udah ngomongan sia-sia, hidup nggak ada artinya. It's empty, benar kosong gitu. Jadi iblis tuh pinter. Sekarang dia kasih bukan menderita lagi, yang enak-enak terus, supaya cepat mati. Yang saya lihat orang pakai narkotik cepat mati, seks bebas langsung mati. Kalau nggak penyakit yang bisa disembuhin itu udah banyak sekali gitu. Teman saya mati nggak ada seks bebas, narkoba, apalagi kejar duit, nggak bisa tidur, kena liver mati. Kalau di dalam Tuhan Yesus paling enak apa? We just have to pray. We pray with all our heart, ya. Habis itu akan datang semuanya sendiri gitu. Itu namanya berkat. We don't have to chase the world, but the world we own. Kita miliki dunia gitu. Itu yang saya alami gitu. Itu yang benar-benar saya sungguh bertobat. Itu yang saya dapat gitu. Gak perlu kejar-kejar duit lagi gitu. Duit datang sendiri. Bagaimana caranya kita intim sama Tuhan. Tuhan tahu semua kebutuhannya saya gitu, apalagi kalian. Dan dia benar-benar tahu gayanya saya kayak apa. Dan pakai bajunya kayak apa. Dia pasti kasih gitu, nggak perlu minta lagi gitu. Sekarang yang saya belajar bukan doain buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Itu yang saya dibelajarin sama Tuhan gitu. Jadi selama ini ya saya bersyukur saya bisa bersaksi, dan saya tahu setan tuh nggak suka. Hari ini ya bokap saya masuk rumah sakit, tiba-tiba rumah sakit ditelepon gitu. Habis itu dapat serangan, saya sakit di belakang sini, di belakang. Nggak bisa apa? Tadi nggak bisa cannot touch my feet. Nggak bisa pegang kaki saya. Tapi saya doa, saya memang nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Apa saya harus khawatir atau gimana, tapi saya panggil nama Tuhan Yesus gitu. Saya cuma mau nyender ke pengertiannya dia gitu. Dan selama ini yang kosongnya itu di dalam hidup saya, itu true love tuh cuma ada di Tuhan Yesus gitu. Are you serious with me? Jesus said, if you are serious with me, Ronaldi, I'll be serious with you. And if you love me, I will love you and I will give you more. Itu yang saya percaya. Dan kalian juga bisa. Kalau saya bisa di sini, kalian ada di sini, kita udah jadi pemenang ya. Alright? Ya udah. Terima kasih. Puji Tuhan.